Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Ikhwah, alhamdulillah kita bertemu lagi dan semoga kita terlindung dari wabah yang sedang ramai diperbincangkan ini. Namun saya tidak henti-hentinya berbagi atas apa yang saya baca dari kitab Qisatul Anbiya. Agak panjang sih ceritanya, namun akan saya sedikit persingkat. Waktu itu Rasulullah SAW berkaca-kaca bahkan sampai meneteskan air matanya. Kisahnya seperti ini. Setelah ba'da sholat fardu, beliau selalu membalikan badannya ke arah para sahabat di masjid. Namun ada yang aneh karena satu tempat duduk ini kosong, yaitu tempat duduk Abu Rujana. Ya sahabatku, kemana nih Abu Rujana? Apakah dia tidak punya permintaan kepada Allah setelah selepas sholat? Tidak membaca wirid dan doa kepada Allah? Kata para sahabat, ya Rasulullah, setiap selepas sholat dia buru-buru pulang. Setiap selepas sholat dia buru-buru pulang, tak ada apa. Baiklah kalau begitu ya sahabatku, besok pagi sebelum dia pergi meninggalkan masjid, tahan dia. Bilang aku mau berbicara dengannya. Kemudian di esok paginya ketika Abu Rujana selesai sholat mau meninggalkan masjid, ditahan oleh seorang sahabat. Ya Abu Rujana, Rasulullah mau bicara kepadamu. Kemudian Rasulullah membalikan badannya menatap Abu Rujana ini dengan penuh mahabbah dan kasih sayang. Abu Rujana tak kuasa melihat tatapan Rasul, dia menundukkan pandangannya. Ya Abu Rujana, apakah kau tidak punya permintaan kepada Allah selepas sholat? Kenapa kau buru-buru pulang ya Abu Rujana? Abu Rujana sambil menundukkan matanya, menundukkan pandangannya. Ya Rasulullah, bukannya aku gak punya kebutuhan kepada Allah. Permintaanku, kebutuhan kepada Allah sangatlah banyak. Akan tetapi aku takut anakku memakan makanan haram. Bagaimana mungkin bisa, kata Rasulullah, anakmu memakan makanan haram? Begini ya Rasulullah, aku ini orang tidak punya. Aku dan istriku tidak punya makanan apapun di rumah. Setiap anakku ingin makan, aku suruh dia tidur. Setiap anakku kelaparan, aku suruh dia untuk memaksakan dirinya tidur. Namun kemarin ketika aku pulang dari sholat terlambat, dia sedang bangun dan memakan korma tetangga yang jatuh tepat di halaman rumahku ya Rasulullah. Aku ambil, aku korek korma yang sedang dia kunyah dari mulutnya. Karena aku gak mau anakku memakan makanan haram ya Rasulullah. Anakku lagi makan, lapar. Korma itu milik tetangga ya Allah, ya Rasulullah. Jadi si pohon tetangga buahnya jatuh ke dekat rumahku. Lalu anakku memakannya karena kelaparan. Aku korek, aku keluarkan semua isi mulutnya ya Rasulullah. Karena aku gak mau anakku memakan makanan haram. Sebagaimana yang disabdakan engkau ya Rasul, tidak ada yang berhak melalap tubuh dari makanan haram selain neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berkaca-kaca sambil meneteskan air matanya. Ya Allah, ternyata ada hambaku, ada sahabatku yang kuat imannya walaupun dalam kondisi kesulitan. Semua isi masjid pun hening di situ. Tidak ada yang berani mengangkat kepala. Semuanya meneteskan air matanya. Baiklah kalau begitu Abu Rujana, kata Rasulullah, segeralah pulang, selamatkan anak dan istrimu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, ya sahabat, tahukah engkau siapa pemilik pohon kurma itu yang dekat dengan rumah Abu Rujana? Salah seorang sahabat mengangkat tangannya. Tahu ya Rasulullah, dia adalah seorang laki-laki fasik. Jadi teman-teman, laki-laki fasik itu, orang fasik itu tahu akan hukum Allah, tahu akan larangan Allah, tapi tidak pernah menuruti akan aturan-aturan Allah. Panggil, kata ya Rasulullah. Kata sahabat, baiklah aku panggil orangnya. Kemudian sang pemilik korma pun datang kepada Rasulullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Fulan, apakah kau pemilik dari pohon kurma yang dekat rumah Abu Rujana itu? Betul ya Rasulullah, itu kurmaku. Bagaimana kalau aku beli pohon kurmamu itu? Oh tidak ya Rasulullah, itu kurma unik. Setiap hari dia berbuah, dia bisa menghilangkan haus dan dahaga, buahnya luar biasa. Aku tawar 2 kali lipat, kata Rasulullah, pohon kurmamu itu. Tidak ya Rasulullah, aku tidak menjualnya. Semua sahabat gedek di dalam hatinya. Kata Sayyidina Abu Bakar, jangankan pohon kurma, nyawaku aku berikan untuk Rasulullah. Tapi kenapa orang ini susah? Tapi karena Abu Bakar di situ melihat Rasulullah, dia tahan amarahnya. Baiklah kalau begitu Fulan, karena kau tidak memberikan pohon kurma itu, silahkan kau pulang. Akhirnya sang pemilik kurma pun pulang ke rumahnya, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
paginya datang ke rumah sang pemilik kurma itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ternyata engkau ya Abu Bakar? Betul ya Fulan. Kemarin aku mendengar pohon kurma ini tidak engkau jual kepada Rasulullah. 2 kali lipat harganya. Sekarang aku tawar kurmamu 10 kali lipat. Nah, si pemilik pohon kurma ini pun berpikir 10 kali lipat. Baru kali ini ada yang menawar kurmaku 10 kali lipat. Baiklah ya Abu Bakar, kalau itu benar kamu menawar 10 kali lipat, aku jual padamu. Alhamdulillah dijuallah kepada sini Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun senang. Lalu diberikanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini pohon kurmanya sudah aku beli. Rasulullah pun senang. Akhirnya diberikanlah kepada Abu Rujana. Ya Abu Rujana, ini adalah rezeki dari Allah. Silahkan makan pohon buah kurma ini. Karena pohonnya sudah aku beli untuk anak dan istrimu. Namun sahabatku yang dirahmati Allah, ternyata orang fasik itu memiliki khianat dalam dirinya. Kata dalam pikirannya begini, ini pohon kurma ini udah dijual 10 kali lipat. Aku mendapat keuntungan 10 kali lipat. Padahal pohon kurmanya masih ada di tanahku nih. Aku akan curangi aja nanti pagi sebelum si Abu Rujana ini memetik buah kurmanya. Aku akan duluan ambil buah kurmanya. Tapi ikhwani fiddin, Allah tidak akan diam ketika hambanya didolimi. Allah tidak akan diam apabila hambanya hendak dihianati. Dan Allah tidak akan pernah diam ketika hambanya niat dicurangi. Ikhwani fiddin. Pagi-pagi sekali sang pria pemilik pohon kurma asalnya yang fasik itu membukakan pintu, kaget luar biasa. Kemana ini? Pohon kurma saya hilang. Allah telah memindahkan pohon kurma dari tanah si fasik ini kepada rumah Abu Rujana dan menjadi milik sahnya Abu Rujana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitulah cara Allah memberikan perlindungan kepada hambanya yang senantiasa menahan dirinya, menjaga dirinya dan keluarganya dari makanan-makanan haram. Bahkan lagi dikunyah nih sama anaknya, lapar nih anaknya, bangun tidur, dia korek, dia keluarkan karena itu bukan miliknya. Subhanallah. Ada 3 kesimpulan yang bisa kita petik dari hikayat ini. Yang pertama adalah ketika kita menjaga diri kita dari makanan haram, dari minuman haram, dari barang-barang haram, maka Allah akan datangkan makanan rezeki halal dari arah yang tidak terduga, min haitsu la yahtasib. Sebagaimana yang Allah titipkan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, he Ali, la taubatal taib hatta yagsilu batnuhu minal haram ilal halal bikasbil khair. Ya Ali, tidaklah diterima, ya, saya ingatkan, tidaklah diterima orang yang bertobat sebelum dia cuci perutnya dari makanan haram dengan makanan halal dengan pekerjaan yang baik. Yang kedua adalah manfaatnya atau kesimpulan dari hikayat tadi, kita senantiasa menjaga anak dan istri kita. Kalau yang sudah menikah, kalau yang belum, menjaga ibu, adik kita. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Rasulullah, ku anfusikum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kesimpulan yang ketiga adalah kita senantiasa bertahan diri ketika menghadapi kesulitan, menghadapi wabah, menghadapi penyakit, menghadapi kesulitan ekonomi, menghadapi hati dan perasaan, ditinggalkan, dihianati, dihancurkan. Maka berikanlah kita semuanya kepada Allah semata. Kenapa? Lakukan yang mudah-mudah saja, biarlah yang sulit bukan urusan kita. Bertawakal kepada Allah bukan artian kita menyerahkan sepenuhnya sebelum ikhtiar, tapi kita adakan ikhtiar. Semoga kita semua terhindar dari malah bencana, dari musibah-musibah yang hari ini sedang mewabah di negara kita. Saya Budi Hermawan menyapa Anda semua dari Cianjur, Jawa Barat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menembus batas.